Halo, oke kita ketemu lagi nih. Nah, jadi nih ya, kemarin ada yang tanya tuh via WA ya. Dia tanya nih, mau tanya, nah dari data punya dia ini, dengan data kayak gini, bisakah dijadikan satu tabel katanya. Terus kita tanyain tuh emang mau dibikin apaan. Nah, ternyata dia mau dibikin yang seperti ini ya. Jadi dia mau bikin grafik gitu dengan grafik di aksis yang sebelah kiri itu dia menggunakan nilai mata uang, kemudian yang di bawah itu berdasarkan pendapatan mungkin ya, nanti kita kasih nama sembarang aja dulu buat contoh. Nah jadi sini ada PD itu pendapatan daerah, kemudian naik ke atas itu ada target dan realisasi kayak gitu ya. Kemudian dari semua kategori itu dikelompokkan lagi berdasarkan tahun. Nah, oke, jadi gimana ngerjainnya? Kita kecilin dulu gambarnya ya. Oke, nah ini sebelumnya saya sudah bikin data dummy ya. Sudah bikin data dummy biar kita punya bahan yang buat dikerjakan gitu. Nah, jadi di sini saya punya data yang sama persis, bukan sama persis sih, sorry. Jadi data dummy yang formatnya sama gitu ya, tapi di sini nggak ada tulisan sumber dana, jadi saya bikin aja tulisan sumber dana gitu. Nah, jadi gimana caranya? Ini pertama-tama kita bikin pivot table dulu ya, biar lebih mudah kita untuk mengatur grafiknya. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat, untuk membuat pivot table itu disarankan datanya tidak ada yang kosong ya. Ini kan teman-teman bisa lihat nih, untuk bagian di sumber dana dia cuma menampilkan di bagian atas untuk nama sumber dananya, sedangkan di bagian bawah itu masih kosong. Nah, jadi kita isi dulu ya semuanya. Tapi ingat teman-teman jangan isi satu persatu kelamaan, karena sebelumnya kita juga sudah bikin video gimana caranya mengisi dari sel-sel yang kosong gitu ya. Nah, ini teman-teman blok aja dulu areanya, saya tekan shift gitu diarahkan, kemudian teman-teman tekan Ctrl G. Nah, akan ada muncul jendela, klik yang spesial, kemudian teman-teman pilih di sini yang blanks gitu ya, yang kosong gitu, klik OK. Nah, teman-teman dia secara otomatis akan menyeleksi sel-sel yang kosong gitu, yang nggak ada nilainya. Jadi setelah itu baru kita tekan sama dengan arahkan ke atas gitu. Nah, baru kita tekan Ctrl Enter. Nah, sudah oke, otomatis ya. Jadi semuanya sudah terisi otomatis. Nah, kemudian setelah itu baru kita bikin dia menjadi pivot table. Tapi kalau dari saya sih sebenarnya menyarankan ini pertama-tama kita bikin tabel dulu. Jadi biar nanti ketika ada penambahan data dia otomatis menambahkan datanya, jadi dia lebih dinamis gitu. Untuk caranya seperti biasa langsung ditekan Ctrl A gitu. Baru kemudian Ctrl T. Nah, kalau memang teman-teman bagian atasnya sudah punya header gitu ya, jadi yang untuk dicentang ini, tapi kalau nggak ada nanti bisa dihilangkan centangnya, nanti akan dia bikin nama header sendiri gitu. Tapi karena ini kita sudah ada, kita centang aja ini, lalu kita klik yang OK. Nah, ini sudah jadi tabel ya. Dari mana kita tahu ini sudah jadi tabel? Ini kita lihat di bagian atas, ini sudah ada tampil tab baru gitu ya. Ini ada namanya, nama tabel, ini bisa kita rubah. Jadi biar lebih enak nanti kalau kita mau bikin rumus gitu ya. Kita bikin misal di sini sumber dana. Sumber dana. Oke. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung insert, langsung insert di pivot chart, atau mau dibikin pivot table dulu buat kita menyusunnya. Tapi sama aja sih. Jadi kalau mau cara cepat kita coba aja langsung yang dimasukkan di pivot chart ini ya. Klik di sini, kemudian ini tadi sudah terisi otomatis ya, karena kita sudah menyeleksi bagian tabel ini. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman bisa pilih nih, mau di halaman yang baru atau worksheet yang baru gitu ya, atau di worksheet yang sudah ada. Kalau worksheet yang sudah ada nih, teman-teman bisa menambahkan di sheet-sheet yang emang teman-teman mau gitu. Misalnya di sheet yang ini, tetap di sheet ini juga bisa. Ini sebagai contoh di sini kita masukin aja yang di worksheet baru ya. Kemudian kita klik OK untuk melanjutkan. Nah, setelah itu kan langsung ada tampilannya nih. Di bagian sini ada daftar fieldnya ya.
Nah, teman-teman tinggal drag and drop aja di sini. Nah, pertama yang kita masukin adalah, sebentar, kita copy dulu tadi gambarnya biar kita bisa lihat format yang diinginkan tadi. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia yang paling bawah itu tahun, kemudian di atas itu ada sumber dana, baru kemudian di sini target dan realisasi gitu ya. Langsung aja kita ke pivot tabelnya tadi, lanjut. Kemudian kita pertama-tama kita masukin tahunnya ke bagian rows, kemudian sumber dananya, kita pilih masukin juga di bagian rows. Oke, kemudian untuk di sini kita masukin targetnya kita masukin di value. Sudah kelihatan ya, sama persis. Di sini ada tahun, di sini ada sumber dananya tadi, kemudian di sini sudah ada nilai dari dananya. Kemudian untuk realisasi juga kita tarik ke bawah gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kita rapikan. Ini karena kita sudah dapat yang mirip, bisa kita kecilkan aja biar nggak begitu mengganggu. Ini kita tarik, oke. Nah, sudah ya. Kalau secara dari kebutuhannya tadi mungkin ini sudah menyelesaikan pertanyaannya tadi ya, tapi ini kita bikin biar lebih rapi. Kita bisa klik di bagian sini ya, klik di bagian sini, klik 2 kali atau double klik gitu ya. Sini bisa ada muncul jendela baru gitu. Jendela baru ini buat kita mengatur tampilannya. Jadi ini kan ada tulisannya 5E plus 09 atau mungkin 5 miliar ya. Nah, itu bisa kita ubah jadi display unit ini, jadi jangan kita pilih yang billion atau juta gitu ya. Miliar, sorry. Nah, di sini bisa kelihatan dan lebih rapi. Ya, di sini 1 dengan nilai billion jadi 1 miliar gitu ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan juga untuk judul grafiknya gitu ya. Jadi di sini kita masuk di bagian desain. Nah, add chart element, kemudian pilih chart title. Nah, ini mau di bagian atas dari chartnya atau di dalam chart yang di atas ini. Kemudian teman-teman tinggal tulis aja, misalnya di sini adalah penggunaan atau sumber dana gitu ya, sumber dana gitu ya. Ini teman-teman, kemudian ini bisa di format lagi untuk huruf dan tulisannya ya. Jadi teman-teman bisa custom lagi yang lebih sesuai dengan keinginan gitu. Sorry, ini kita coba kita format. Nah, kita blok, kita mau tulisannya misal menjadi warna merah gitu ya. Nah, kemudian mau yang kayak gini stylenya, ya teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Sini kemudian untuk ukuran harusnya di bagian sebelah sini. Nah, jadi baliknya ke tab home ya, kita mau dibikin besar misal 32 gitu, atau mau lebih besar lagi bisa tuh. Nah, tinggal teman-teman bisa menyesuaikan lagi. Oke, nah cukup ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan ini bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk, dan harapannya bisa menyelesaikan masalahnya tadi ya. Oke, jangan lupa kalau video ini bermanfaat silahkan klik tombol share-nya dan bagikan ke teman-teman yang lain. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol sukanya atau jempol ke atasnya. Jika kalian tidak suka, bisa klik jempol ke bawah biar jadi introspeksi kami. Dan terakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke, sampai jumpa. See you.